Oke, kali ini aku akan membahas kenapa kok sebagai CMO itu sering keluar masuk atau resign. Karena ada sebab-sebabnya. Ini hanya untuk masukan atau pola pandang saya pribadi, gak usah dijadikan acuan. Oke, kita mulai ya. Jadi untuk CMO itu pahami dulu ya, pekerjaan CMO itu seperti apa, terus untuk jam kerjanya. Jadi sebelum Anda mulai masuk dalam dunia kerja sebagai CMO, Anda harus tahu dulu job desknya seperti apa, alur kerjanya seperti apa, jadi kalian nanti tidak salah masuk di CMO ya. Paling sering dikeluhkan adalah kontrak ya. Mengenai kontrak, biasanya itu untuk yang baru join itu magang selama 6 bulan, habis itu nanti kalau lolos itu PKWT. Untuk PKWT itu pun nanti per 2 tahun ganti vendor ya, bila mana pakai outsourcing untuk PT nya. Kalau tidak pakai biasanya nanti ada pergantian nick. Saya tidak sebutkan untuk perusahaan leasing mana, tapi itu pengalaman yang saya alami waktu bekerja sebagai CMO dulu. Dan untuk yang kedua itu jam kerja ya. Jadi bila mana kalian sudah berumah tangga, sudah punya anak, mending saya sarankan untuk cari kerjaan jam kerjanya yang jelas. Karena untuk CMO itu kerjanya memang jam kantornya kita masuk jam 8 sampai jam 5 sore, itu secara tertulis ya, maksudnya secara kontrak aja. Cuman pada kenyataannya jam kita itu fleksibel, bisa sampai malam, tergantung calon nasabah yang mau kita survei bisanya jam berapa. Tidak mungkin kita mengatur untuk yang kita survei yang dua-duanya bekerja. Dan ketika survei itu kan harus bertemu dengan calon nasabah ya, untuk tanda tangan waktu pengajuan kredit. Jadi yang sering dikeluhkan untuk teman-teman yang barusan bekerja sebagai CMO adalah jam kerja. Jadi dia merasa kaget ya untuk waktunya habis untuk di jalan. Karena CMO itu 90% itu di jalan ya, bukan di kantor. Untuk yang ketiga, FID ya. Mungkin bagi kalian yang barusan masuk dunia leasing pasti akan kaget ya tentang beban FID yang kita maintain ya, atau kita pegang atau kita openi. Jadi buat kalian CMO baru, jadi ada namanya FID atau First Installment Default. Itu kita maintain angsuran 1 sampai 6. Kalau 2 angsuran namanya FPD, First Payment Default. Jadi wajib masuk ya. Terus untuk kenapa sih kok banyak yang bingung itu harus nalangi ya bang dan lain-lain, karena itu nanti masuk ke rapot kalian ya atau KPI. Jadi untuk awal 6 bulan awal itu nanti ada review perform. Jadi dari tagihan lancar, dari total body atau amount yang sudah ACC nanti ada hitungannya. Jadi untuk angsuran awal itu nanti harus masuk dikarenakan nanti itu masuk di rapot kualitas survei kalian seperti apa. Makanya dari pihak manajemen menuntut kalian untuk menjaga FID itu. Untuk yang keempat itu pressure ya atau tekanan. Jadi untuk first atau newbie yang barusan kerja di finance sebagai CMO biasanya akan kaget dengan targetnya yang mereka anggap itu susah ya. Namanya juga baru kerja sebagai CMO, pasti butuh penyesuaian ya. Jadi mungkin itu yang banyak dikeluhkan. Dan yang kelima adalah hari closing ya. Jadi hari closing itu kalau di leasing kayak hari penghakiman ya. Jadi dari kalian 1 bulan itu nanti account yang kalian pegang tagihannya untuk angsuran awal tadi, FID tadi harus selesai. Nanti kalau ada yang lolos satu hitungan dengan badenya, kamu kelok apa tidak itu harus bisa ngitung. Jadi harus diselesaikan, apalagi angsuran awal. Jadi kalau kalian sudah ngelok tadi jadi nanti tidak bisa survei lagi. Ibaratnya kamu kena freeze di seperti itu ya teman-teman. Dan untuk yang keenam, kurangnya koordinasi dengan pihak collection atau kolektor ya. Jadi mungkin kalau CMO baru itu masih sungkan untuk koordinasi dengan pihak kolektor.
Jadi karena asukan itu jadi mungkin terjadi miskomunikasi atau ada nasabah yang kurang ke-maintain, jadi bisa kelolosan. Nah itu nanti biasanya kalau baru itu terjadi tekanan dari pihak collection, jadi kayak intinya saling menyalahkan, padahal ya di sini tidak ada pihak yang disalahkan kalau kita sudah bekerja sesuai SOP. Itu nanti masuknya risiko bisnis ya. Jadi sekian ya guys, kurang lebih informasi yang dapat saya berikan. Rangkumannya kurang lebih, jadi yang pertama itu tadi, karena untuk kontrak itu tidak jelas kedepannya, untuk jenjang karirnya terlalu lama mungkin. Yang kedua untuk jam kerja. Yang ketiga tekanan atau pressure, ya memang untuk semua perusahaan itu pasti di pressure, namanya juga bekerja. Tapi nanti kalau kalian sudah masuk di dunia SEMO, nanti kalian tahu sendiri rasanya seperti apa. Saya ucapkan selamat bagi yang sudah lulus sebagai CMO, dan semoga mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tetap semangat untuk sharing-sharing tentang pekerjaan, khususnya pekerjaan CMO. Salam CMO Nusantara. Tetap semangat, kerja keras, prudent.